Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. NIM saya 17076230006 dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil UNJ dan saya akan juga menjelaskan tentang sumber daya manusia yang ada di fakultas saya, yaitu Fakultas Ekonomi. Dan saya akan juga menjelaskan tentang beberapa organisasi apa aja yang ada di gedung G. Nah, saya akan membahas tentang BMP Prodi, yaitu BMEA, Ekonomi Administrasi, dan Organisasi Pandawa. Nah, dan inilah adalah video profil UNJ dan lain-lainnya by Muhammad Rehan. Universitas Negeri Jakarta, disingkat sebagai UNJ, adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di kota Jakarta, Indonesia, yang didirikan pada tahun 1964. Sebelumnya, Universitas Negeri Jakarta bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta atau IKIP Jakarta. Pada Januari tahun 2021, Universitas Negeri Jakarta melakukan reakreditasi perguruan tinggi yang sebelumnya telah memperoleh akreditasi B. Akreditasi yang dilakukan oleh tim asesor BANPT tahun 2021 ini, Universitas Negeri Jakarta memperoleh akreditasi unggul. Berdasarkan surat keputusan BANPT nomor 45, Universitas Negeri Jakarta dinyatakan memenuhi syarat peringkat akreditasi unggul dengan memperoleh skor nilai 366. Dan status akreditasi ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 2 Februari 2026. Selanjutnya, sejarah Universitas Negeri Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia merasakan kurangnya tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru. Sekitar tahun 1950-an, pada jenjang di atas pendidikan menengah, didirikan B1 dan B2 dan PGSLP yang bertugas menyiapkan guru-guru untuk sekolah lanjutan. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan melalui pendirian perguruan tinggi negeri pendidikan guru PTPG oleh pemerintah melalui keputusan Menteri P dan K nomor 382. PTPG ini didirikan di 4 kota, yakni Batu Sangkar, Manado, Bandung, dan Malang. Dengan demikian, terdapat 2 macam lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru, yaitu kursus B1, B2, PGSLP, dan PTPG. Kedua lembaga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan melalui berbagai tahap. Pada tahun 1957, PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat. Berdasarkan peraturan Perundang-undang Nomor 51 Tahun 1958, Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP. Pada tahun 1964, oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru atau IPG untuk menghasilkan guru sekolah menengah sementara. Berdasarkan keputusan Menteri P dan K nomor 6 dan 7 tahun 1961, kursus B1 dan B2 diintegrasikan ke dalam FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang sudah juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk mengatasi hal ini, kursus B1 dan B2 di Jakarta diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas Negeri Indonesia. Melalui keputusan Presiden RI nomor 1 tahun 1963, tahun 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir pernyataan Kepres tersebut adalah bahwa surat keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964. Kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta. FKIP dan IPG diubah menjadi IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
FKIP Universitas Negeri Indonesia dan IPG Jakarta diintegrasikan menjadi IKIP Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, IKIP diberi perluasan mandat untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan non-kependidikan dalam wadah universitas. IKIP Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 1999 berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Kepres 093 tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 dan pada peresmiannya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara. Hal ini Universitas Negeri Jakarta ditetapkan sama dengan Hari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Jakarta) untuk merupakan cikal bakal Universitas Negeri Jakarta, yaitu pada tanggal 16 Mei 1964. Selanjutnya, lokasi kampus. Kampus UNJ terletak di daerah Rawamangun, Jakarta Timur dengan luas total lebih dari 100 hektar. Kampus ini menawarkan lingkungan belajar yang nyaman dan modern bagi mahasiswa. Selain itu, kampus UNJ juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, pusat olahraga, dan ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Lokasi strategis kampus UNJ memudahkan akses bagi mahasiswa dan staf pengajar. Terletak di pusat kota Jakarta, kampus ini dapat dicapai dengan mudah melalui berbagai moda transportasi seperti bus, kereta api, dan angkutan umum lainnya. Selanjutnya, akreditasi. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, UNJ telah memperoleh akreditasi yang tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Akreditasi ini menunjukkan bahwa UNJ memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki kualitas pengajaran yang baik. Selain itu, UNJ juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri di dalam dan di luar negeri. Kerjasama ini memungkinkan mahasiswa UNJ untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Selanjutnya, prestasi. Sebagai universitas yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, UNJ telah meraih berbagai prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Berbagai prestasi yang telah diraih oleh UNJ antara lain penghargaan sebagai perguruan tinggi berpredikat unggul dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Peringkat keempat dalam kategori perguruan tinggi negeri terbaik versi Webmotris Ranking of the World Universities. Selanjutnya, penghargaan sebagai perguruan tinggi negeri berwawasan tinggi lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan selanjutnya, sebagai perguruan tinggi negeri berintegritas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Prestasi-prestasi ini merupakan bukti nyata dari komitmen UNJ dalam memberikan pendidikan berkualitas dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber daya manusia Fakultas Ekonomi. Saat ini 95% staf pengajar Fakultas Ekonomi memiliki latar belakang pendidikan S2 dan atau S3 dari berbagai universitas terkemuka dalam dan luar negeri. Kualitas SDM yang relatif tinggi tersebut terus ditingkatkan melalui seminar, lokar karya, pelatihan di dalam ini dan di luar negeri. Kemudian SDM yang tinggi tertentu berdampak pada tingginya kualitas kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UNJ yang akan menunjang peningkatan kualitas kelulusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organisasi di Gedung G, yaitu salah satunya ada BEM Prodi EA dan Pandawa. Fakultas Ekonomi memiliki banyak organisasi seperti BEM Fakultas Ekonomi, tidak hanya BEM tingkat fakultas tetapi juga BEM tingkat prodi seperti BEM Ekonomi dan Administrasi, BEM Manajemen, dan BEM Akuntansi. Saya akan menjelaskan salah satu BEM yang di Fakultas Ekonomi, yaitu BEM Ekonomi dan Administrasi. BEM Prodi EA, Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ekonomi dan Administrasi, adalah salah satu organisasi pemerintah mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang bergerak dalam ruang lingkup program studi ekonomi administrasi. BEM Prodi EA ini berfungsi sarana dan prasarana untuk menyalurkan aspirasi dan pengembangan potensi
bakat dan minat mahasiswa ekonomi dan administrasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya ada organisasi Pandawa. Organisasi Pandawa merupakan tim aksi tingkat fakultas yang ada di BEM UNJ yang bergerak di dalam ranah pergerakan mahasiswa. Tim aksi Pandawa FE sendiri berada di dalam naungan Departemen Sosial dan Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tim aksi Pandawa FE UNJ bersifat organisasi intra-universitas. Selain itu, tim aksi Pandawa FE UNJ juga bersifat semi-otonom, yang artinya memiliki kebebasan dalam menjalankan organisasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal kampus, dengan tetap berada dalam naungan dan membawa nama Departemen Sosial dan Politik BEM-FE UNJ. Sementara departemen tersebut memiliki kewenangan untuk berdiskusi dalam pengambilan sikap dan keputusan tim aksi Pandawa FE UNJ. Terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.